butuh orang lain untuk membimbing kita. Tidak bisa kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis saja tanpa dibimbing oleh orang lain yang membantu kita menjabarkan apa yang ada dalam ayat tersebut, menjabarkan apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Oleh karena itu di sini beliau katakan, jika seandainya kita tidak mampu untuk berpegang langsung kepada Al-Quran dan hadis, bukan karena tidak mau, tadi tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya kepahaman yang cukup, tidak punya bekal yang mumpuni, maka beliau katakan, maka kembalilah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah katakan dalam Al-Quran, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Ustaz, saya ini ingin mengamalkan Al-Quran, tapi saya baca ayatnya saya nggak paham maksudnya apa. Bagaimana lagi mau mengamalkan? Paham saja tidak. Saya ini ingin kehidupan saya disinari oleh sinar-sinar kesunahan yang ada dalam hadis-hadis Nabi, tapi saya ingin mengamalkan itu. Bagaimana cara mengamalkannya? Membacanya saja saya tidak paham. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, jika kita tidak memahami sesuatu, padahal cita-cita kita itu ingin berpegang pada Quran, berpegang pada sunnah, itu cita-cita kita, tapi kita tidak punya kemampuan itu, apa yang harus kita lakukan? Maka bertanyalah kepada ahlul dzikri. Dan beliau sebutkan apa yang dimaksud ahlul dzikri dalam ayat ini, yaitu adalah, jadi kata Allah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Siapa itu ahlu dzikri? Beliau sebutkan ada beberapa ciri. Orang yang kita tanya kalau kita ingin minta suatu penjelasan terkait Al-Quran dan Sunnah. Orang yang pantas untuk kita jadikan rujukan. Orang yang pantas untuk perkataannya, pesan-pesannya kita jadikan pedoman. Ahlu dzikri. Jadi nggak sembarang orang. Siapa ini ahlu? Siapa ini ulama yang beneran? Ulama ini yang mana? Maka beliau sini menyebutkan beberapa ciri-cirinya. Yang seandainya belum terpenuhi ciri-ciri ini, maka belumlah disebut sebagai ahlu dzikri. Mungkin mengetahui lebih dari kita, iya. Tapi untuk disebut sebagai ahlu dzikri yang ada dalam ayat ini, tidak. Syaratnya ada banyak. Jadi kalau kita mulai tidak paham, kita ingin mengamalkan Quran dan hadis, tapi kita tidak paham, kita harus bertanya kepada siapa? Kita minta penjelasan kepada siapa? Ahlu dzikri. Siapa mereka? Satu, al-ulama'u billahi wa bidinihi. Para ulama-ulama, orang-orang yang mengerti, yang berilmu, yang memahami tentang Allah dan tentang agama Allah. Ini nomor satu. Ulama-ulama yang dia punya ilmu tentang Allah, dia juga punya ilmu tentang agama Allah, agama Islam. Makanya berimbang. Minggu lalu sudah kita bahas. Nggak cukup hanya ma'rifat saja, hakikat saja, tapi nggak jalan syariat, nggak bisa, nggak disebut ulama. Sebaliknya, jalan syariat saja, tapi nggak jalan itu, dia nggak kenal sama Allah. Syariat jalan, tapi nggak kenal Allah itu siapa. Maka ilmunya suatu ketika akan dia gunakan untuk sesuatu yang itu sendiri sebenarnya nggak diridhoi sama Allah. Punya ilmu, tapi nggak punya takut sama Allah. Harus ada dua unsur. Dia kenal Allah itu siapa, dan dia kenal agama Allah seperti apa. Yang kedua, al-amiluna bi ilmihim. Nomor satu berilmu. Yang kedua, dan mengamalkan ilmunya. Sekedar punya ilmu gampang. Mengamalkan ilmu ini keistimewaan. Allah beri kelebihan dan keutamaan bagi hamba tersebut. Untuk cari ilmu mudah. Mengamalkan ilmu ini yang butuh benar-benar hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, ada satu orang, boleh nggak orang ini kita jadikan rujukan? Ciri nomor satu, punya ilmu. Nomor dua, diamalkan nggak?
Oh, ini hafizul Quran seandainya. 30 juz hafal. Kitab hadis hafal. Tafsir ini, tafsir itu hafal. Nggak sholat, tinggalkan. Nggak tutup aurat, tinggalkan. Istrinya nggak tutup aurat, tinggalkan. Bagaimana kita mengatakan seseorang sebagai seorang ulama, dia hanya punya ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi nomor 1 berilmu, yang kedua mengamalkan. Yang ketiga, ibtigha'a wajhillah, mengamalkan ilmunya semata-mata karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Ustaz, saya kenal seseorang, dia punya ilmu bagus, dia mengamalkan ilmunya, alhamdulillah. Tapi mengamalkan ilmunya waktu di tengah-tengah kita saja, waktu sendirian di rumahnya dan tidak ada orang yang melihatnya. Ya kadang-kadang sholat, kadang nggak sholat, kadang tutup aurat, kadang nggak tutup aurat, kadang-kadang jalankan syariat, kadang nggak jalankan syariat. Berarti mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ulama yang mengamalkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya adalah karena Allah. Yang keempat, az-zahiduna fid dunya, yang zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bagaimana? Alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang mereka selain berilmu, mereka amalkan ilmunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka punya kehidupan dunia, tapi kehidupan dunianya tidak membuat mereka lupa dengan akhiratnya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Berdagang, ya mereka juga dagang. Emang ulama nggak boleh dagang? Ulama-ulama dagang semua, karena mengikuti apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pedagang, handal malah perdagangannya. Yang di masa itu perdagangan Nabi bisa menghasilkan untung yang berlipat-lipat ganda, karena beliau punya strategi marketing yang mengalahkan marketing-marketing yang ada di masa kita sekarang. Seandainya setiap umat belajar marketingnya bukan mengikuti teori marketing yang di luar Islam, semuanya ngikutin marketingnya Nabi, insya Allah sukses semua. Karena Nabi kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran uswatun hasanah. Di sini pakai isim nakiroh, Pak. Uswatun hasanatun, bukan al-uswatul hasanah, enggak. Isimnya nakiroh. Nakiroh itu maksudnya apa? Nabi itu teladan yang baik dalam hal apa? Enggak ditentukan dalam hal apa. Maksudnya dalam segala hal Nabi bisa jadi teladan. Jadi Nabi bukan hanya teladan dalam urusan sholat saja, dalam urusan berkeluarga saja, dalam urusan di masjid saja. Nabi teladan, bahkan dalam urusan dagangnya Nabi teladan. Seandainya kita teladani dagangnya Nabi, sukses kita. Nabi teladan dalam urusan bertetangga, Nabi teladan. Seandainya kita bertetangga ala Nabi, bahagia kita punya tetangga. Nabi teladan dalam hal sewa menyewa, Nabi teladan dalam hal menepati janji, Nabi teladan dalam hal apapun. Makanya di situ uswatun hasanah isim nakiroh. Kembali ke pembahasan. Jadi ulama yang seperti apa? Mereka punya kehidupan duniawi, tapi kehidupan duniawinya enggak melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pedagang, tapi apakah dengan beliau berdagang lalu Nabi tidak dakwah? Nabi dakwah. Tidak terganggu dakwahnya. Lihat ulama-ulama kita kaya-kaya. Imam Malik kaya. Di Mekah kan Abu Yasir Muhammad al-Maliki, kayanya luar biasa beliau. Sukses dengan berbagai macam bisnisnya. Tapi ternyata semua kekayaan itu digunakan untuk apa? Untuk terjun berjuang di jalan Allah. Nah, yang dagang yang kayak gini atau ikhtiar bekerja yang seperti ini tidak membuat seseorang gugur keulamaannya. Justru di sini dia menerapkan ilmunya dalam berbagai faktor dan berbagai aspek, termasuk perdagangannya. Baik, jadi ulama yang seperti apa? Ulama yang zuhud terhadap dunia. Seandainya kehidupan duniawinya tidak membuat mereka lupa tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud. Kemudian ad-da'una ilallah. Selain mereka zuhud terhadap duniawi, mereka juga cirinya adalah ulamanya ad-da'una ilallah, yang selalu menyeru dan mengajak
umat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu mohon maaf banyak, tapi yang sama Allah dibukakan hatinya untuk berjuang dengan ilmunya tidak banyak. Sekarang seandainya di satu pesantren ada murid 1000 orang, seandainya 1 tahun ajaran lulus anggaplah 100 orang satu pesantren. Seandainya di Indonesia ini pesantrennya ada 1000 saja, seandainya 1000, yang jelas lebih, di Pulau Jawa 1000 lebih, apalagi se Indonesia. Dalam 1 tahun yang lulus 100 orang, seandainya jumlah pesantrennya ada 1000, maka dalam 1 tahun minimal ada 100.000 alumni. Berarti dalam 2 tahun 200.000, dalam 3 tahun 300.000, dalam 10 tahun berapa juta alumni pesantren yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, keadaan masyarakat kita yang kita lihat dengan secara zahir ya, yang nampak di mata kita, bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah di masa kita sekarang keagamaannya lebih dari yang dulu atau semakin mundur? Apakah masjidnya makin sepi atau makin ramai? Apakah takutnya seorang anak kepada orang tuanya sekarang lebih dari yang dulu atau malah semakin banyak anak yang durhaka sama orang tuanya? Apakah keadaan rumah tangga semakin harmonis seperti dulu atau semakin banyak percekcokan dalam rumah tangga dan tingkat perceraian semakin tinggi? Orang jujur semakin banyak? Apakah keadilan yang semakin banyak atau kezalimannya semakin banyak? Pertanyaannya, yang berilmu sekian banyak, yang sudah diluluskan itu tadi, kemana perginya? Nah, itulah kenapa di sini Nabi Abdul Al-Haddad mensyaratkan, kalau kita ingin cari ulama yang jadi rujukan, salah satu syaratnya, selain dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Selain amalkan ilmunya, dia jaga dirinya terhadap dunia. Dunia ada di tangan, dalam pekerjaannya, tapi tidak mengganggu hatinya dari ingat kepada Allah. Yang keempat, dia juga menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia amalkan ilmunya. Karena benar-benar disebut orang yang berilmu adalah yang seperti ini. Dia tahu ilmu itu adalah amanah, nanti di akhirat akan ditanya sama Allah. Kita nggak aman dengan kita ngerti caranya sholat, lalu kemudian kita punya tetangga sebelah rumah, akrab tiap hari ngobrol bareng, makan bersama, saling membantu dan sebagainya, sampai 5 tahun, 10 tahun bersahabat dengannya, dia nggak sholat, kita diem, di akhirat ditanya kita. Ilmu kamu tentang sholat dipakai untuk apa? Disimpan sendiri. Kita bersahabat yang seorang wanita, berteman dengan seorang wanita juga, teman sahabat dekat banget. Kalau kata anak sekarang soulmate lah sudah, partner dekat sekali. Yang satu Masya Allah istiqomah dengan jilbabnya, temennya sudah jadi teman 15 tahun nggak pakai jilbab, mulutnya satu kata pun nggak pernah ngucap untuk ngajak temannya pakai jilbab. Ditanya nanti di akhirat, ilmu kita tentang kewajiban nutup aurat kita kemanakan? Kita simpan untuk kita sendiri. Padahal diperintahkan bahwa balighu anni walau satu ayat. Dan nanti juga kita diperintahkan untuk wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ilmu ini nikmatnya Allah. Sampaikan, ceritakan ke orang saya ada ilmu. Kan begitu. Dan dengan syarat jangan bicara lebih dari kapasitas. Yang kita tahu saja, insya Allah setiap orang dari kita ngerti wudhu, setiap orang dari kita ngerti sholat. Apa susahnya? Kita punya adik, kita punya sepupu. Duduk dulu yuk, kita mau main. Nanti yang bisa jawab, abang kasih hadiah. Ini ngajak, ini nyampaikan ilmu dengan sesuatu yang sepele, yang sederhana, tapi bermanfaat. Karena kita tahu nanti ini yang ada di kepala kita ini, yang ada di hati kita ini, nanti bertanggung jawabkan. Kita diamkan atau kita sampaikan. Kan begitu. Seperti orang kaya yang berharta, kok tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan. Nanti di akhirat ditanya, itu harta dipakai untuk apa? Kok bisa-bisanya punya tetangga kelaparan? Padahal rumahnya dekat dan kelihatan kalau tetangganya itu kelaparan. Sama ilmu juga demikian. Makanya Nabi mengancam dalam hadisnya, man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu disembunyikan ilmunya ada tapi disembunyikan, apa ancamannya kata Nabi? Uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar, akan dicambuk nanti di hari kiamat dengan cambuk yang bukan cambuk kuda,
bukan cambuk yang digunakan untuk sapi. Bilijamin min nar, cambuk yang terbuat dari api. Dicambuk orang berilmu. Lalu para ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan yang dimaksud ditanya tentang ilmu itu dua macam. Yang pertama ditanya dengan pertanyaan. Kok ada seorang ulama ditanya, Ustaz, Kiai, apa yang begini? Ini boleh atau tidak? Dia tahu, lalu dia, ini tanda-tanda di akhirat. Yang kedua, ada kalanya ditanya bukan dengan pertanyaan, tapi ditanya dengan keadaan. Maksudnya, kita lihat, kita punya teman sholat maghrib, kok maghribnya 4 rakaat, ini dapat ilmu dari mana ini? Dia salah. Mulutnya tidak bertanya, tapi keadaannya butuh jawaban dari kita, lalu kita diam. Masuk dalam hadis ini. Jadi bertanya di sini maksudnya kata ulama bukan hanya bertanya dengan tolong saya butuh jawaban ini, tolong ini hukumnya apa? Bukan. Bahkan keadaan mereka pun yang benar-benar nampak di depan kita, kita tahu itu salah, kita tahu dia butuh dibimbing, dia butuh untuk diberitahu, tapi kita memilih untuk diam. Sama. Jima bilijamin min nar, dicambuk nanti dari akhirat dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Nah, jadi syarat selanjutnya kata beliau al-ami ad-da'una ilallahi ta'ala, yang mengajak, yang selalu menyeru wa ta'ala. Kenapa kok ini jadi ciri-ciri? Karena kalau kita lihat ada orang berilmu dan dia sampaikan ilmunya, berarti di situ kita sudah tahu di hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak disampaikan, padahal dia tahu, berarti di hatinya nggak ada takut kepada Allah. Gimana ceritanya? Udah tahu ada kesalahan dan nggak ada kepedulian sama umat. Nabi pernah mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang nggak peduli sama urusan saudara-saudaranya sesama orang Islam, ini bukan termasuk golongan orang Islam, kata Nabi. Kita seandainya masjid kita kok tiba-tiba diapa-apain sama orang, kita walaupun nggak ngelawan tapi ada tersinggungnya, ada emosinya, pertanda kita ikut memilih masjid ini. Walaupun kita nggak tahu orangnya siapa, masuk masjid atau kota amal hancur. Siapa pelakunya nih? Ada tersinggung, ada ghirah di hati kita terhadap hal itu. Pertanda, oh berarti kita bagian dari masjid ini. Kita ikut memiliki masjid ini. Kan begitu. Kita punya keluarga dijelek-jelekin sama orang, kita tersinggung, berarti kita bagian dari keluarga itu. Kalau bukan keluarga kita, kan kita nggak peduli. Nah, gitu juga terhadap umat Islam. Kalau memang kita bagian dari umat Islam, maka apapun yang terjadi pada saudara kita sesama muslim harusnya menjadi kepedulian kita. Dan kita ada rasa di situ. Saat mereka bahagia, kita ikut. Saat mereka kena musibah, kita ikut sedih. Saat mereka ada masalah, kita ikut pikirkan solusinya, walaupun dengan solusi berbentuk doa. Saat mereka butuh jawaban, kita berikan jawabannya kalau kita punya. Kalau mereka nggak tahu, kita beritahukan jawabannya dan sebagainya. Baik, yang terakhir kata beliau, syaratnya juga adalah ad-da'una ilallah ala basirah al-mukashifuna bi asrarillah. Yang menyuruh kepada Allah ini tadi ala basiratin al-mukashifuna bi asrarillah. Yang mengajak kepada Allahnya adalah dengan basirah. Jadi ada basar, ada basirah. Basar itu pandangan mata, basirah itu pandangannya mata hati. Kalau kita melihat dengan mata namanya basar, melihat dengan hati itu namanya basirah. Seseorang yang mengajak kepada Allah dengan kesadaran yang ada di dalam hatinya, dan dia memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyingkap sir-sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dia sudah sampai kepada Allah. Kalau cari guru yang sudah sampai kepada Allah. Untuk kita benar-benar jadikan dia pegangan kita, hidup mati kita pasrahkan kepadanya, solusinya maksudnya. Apapun pertanyaan kita, apapun kebutuhan kita dalam hidup ini, kita semuanya sandarkan kepadanya untuk memberikan pencerahannya dan penjelasannya kepada kita. Harus orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Kenapa demikian?
Mana bisa kita minta antar ke Rasau kepada orang yang nggak pernah sampai ke Rasau? Nyasar. Kita minta antar ke Singkawang kepada orang yang nggak tahu jalan menuju Singkawang, nggak nyampe Singkawang, nyampe Jepang kita. Kita minta antar kepada Allah, wahai guru, wahai syekh, wahai habib, wahai ulama, sampaikan kami kepada Allah. Lah, ulamanya nggak nyampe sama Allah. Gimana kita akan minta dia menyampaikan kita ke Allah kalau dianya sendiri belum sampai? Ini syarat yang paling besar, syarat yang paling berat. Bersyukur kita kalau punya guru, bersyukur, pegang erat-erat, jangan dilepas sampai mati. Zaman akhir, ujian bagi umat adalah orang yang kelihatan punya ilmu banyak, tapi yang benar-benar sebenarnya dia punya ilmu itu nggak banyak. Sayati 'alan nas zamanun katsirun khutba'uhum qalilun fuqaha'uhum. Akan datang nanti masanya, kata Nabi, suatu masa, di masa itu yang pintar ngomong banyak, yang punya ilmu beneran nggak banyak. Yang pintar nyampaikan ilmu banyak, tapi yang sebenarnya dia punya ilmu tersebut dalam hatinya itu nggak banyak. Yang benar-benar ada ilmu ini jadikan guru kita. Apapun nasihatnya terima. Hanya kalau dulu dan sekarang pun masih ya, ada sebagian dalam berguru itu nggak cukup dengan belajar, baiat, ya kan? Saya baiat. Maksudnya baiat itu gimana? Janji setia bahwa engkau saya jadikan guru saya dan mohon saya diterima sebagai muridmu. Saya pasrahkan sepenuhnya apa yang harus saya lakukan kepadamu dalam bimbinganmu, dalam petunjukmu. Dibaiat untuk dipatuhi sepenuhnya. Seperti itu. Sekarang masih ada sebagian yang seperti itu, khususnya yang berguru dalam hal thariqah. Tapi Ustaz, jadi kalau kita ini bagaimana di masa kita sekarang? Kita ini kan bukan pesantren, kita tempatnya sudah di tengah masyarakat, sudah tidak lagi terikat dengan satu atau dua guru. Maka berpeganglah kepada orang yang berpegang kepada seorang guru. Walaupun kita sudah tangan yang kesekian, tapi orang itu berpegang pada gurunya. Maka apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh si murid itu tidak akan lepas dari apa yang dibimbingkan oleh gurunya. Intinya begitu. Itulah kenapa butuh sanad. Bahaya ilmu yang nggak ada sanad. Kamu belajar dari mana? Oh, kalau saya otodidak, buka YouTube, buka internet, punya ilmu. Kamu belajar dari mana? Saya berguru kepada si A. Guru kamu belajar di mana? Guru saya belajar kepada si B. Si B itu muridnya siapa? Ini muridnya si C. Terus sambung kepada Nabi SAW. Ini namanya sanad dalam berilmu. Maka ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang satu lagi yang nggak jelas belajarnya dari siapa, hanya comot sini, comot situ, comot situ. Dianya sendiri sebenarnya berada dalam kebingungan dan keraguan-raguan. Begitu dapat ilmu begini, dengan ilmu ini kok nampaknya lain ya, kayaknya lebih masuk akal yang ini, akhirnya akalnya yang dipakai. Kayaknya lebih pas yang ini untuk saya, kayaknya lebih cocok yang ini, kayaknya lebih mudah yang itu. Dan ini yang banyak terjadi di masa sekarang. Bukan berarti kita belajar di internet itu nggak baik. Ulama banyak di situ, guru-guru kita banyak di situ. Maka pilih mereka saja. Yang nggak jelas asal usulnya, kita lebih antisipasi. Nggak usah deh. Ulama banyak, habaib banyak, itu buka YouTube banyak. Nah, pilih sudah yang sudah jelas sanadnya. Ini beliau muridnya ini, muridnya ini, muridnya ini. Terus ini beliau mondok di sini, mondok di sini, ini pengasuhnya mondok di sini. Terus ketemu sanadnya. Yang seperti itu ambil. Kita kalau berobat aja, ada dua tempat bersebelahan. Yang satu dokter spesialis, yang satu bukan dokter, cuman sering baca-baca buku kesehatan. Kalau kita berobat kemana kita berobat? Ke dokter. Yang satu lagi, ya baca-baca buku kesehatan. Iya, kalau yang dibaca kena betul lah dia. Karena ini baca salah, maka salah apa yang akan disampaikannya nanti. Kita kalau berobat saja nggak main-main. Kita pilih orang yang benar-benar ngerti untuk mengobati kita. Kalau terjadi pertentangan antara dua orang ini, yang akan kita pilih pasti yang spesialis. Yang abal-abal nggak akan kita ambil. Maka kenapa untuk urusan agama kok kita semudah itu mengambil sesuatu
Dan kadang-kadang dengan mudahnya lagi membagikan kembali apa yang kita ambil padahal belum tentu kebenarannya. Maaf, sebagian dari teman-teman remaja Miftahul Jannah ini kan disampaikan sebagai bentuk cinta, kan gitu ya. Bahwa sebagian dari teman-teman remaja Miftahul Jannah ada juga yang apa yang di-share oleh teman-teman remaja ini yang dibagikan di akun-akun media sosialnya kadang-kadang yang bersumber dari, mohon maaf, ulama-ulama yang tidak sejalan dengan kita. Ulama-ulama yang membid'ah-bid'ahkan ulama-ulama kita, yang mensesat-sesatkan guru-guru kita. Cuman karena omongannya kelihatan, oh kayaknya ini bagus deh, potongan video 1 menit, 5 menit, kayaknya keren deh, share. Oh kayaknya bagus ini, share. Apalagi kalau urusannya jodoh, urusan, oh ini kayaknya pas sama diri saya ini, dibagikan. Hati-hati. Apa yang kita bagikan akan jadi pertanggungjawaban kita penuh. Apa yang mereka sampaikan, seandainya memang benar, alhamdulillah jadi kebaikan juga untuk kita. Seandainya itu salah, kemudian kita ikut menyebarluaskan kesalahan itu, ini yang namanya sesat dan menyesatkan. Kitanya tersesat gara-gara salah pilih, dan kita menyesatkan orang lain karena kita menyebarkan hal itu kepada orang lain. Hati-hati. Ilmu ini amanah. Amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita ngambilnya dari mana, kita akan ditanya. Kita menerima ini dari siapa, kita akan ditanya. Dan kita sampaikan lagi kepada siapa, kita pun akan ditanya. Diamalkan atau tidak, kita akan ditanya. Ilmu ini termasuk nikmat. Dan setiap nikmat akan dihisab. Sama seperti nikmat-nikmat yang lain. Jangan kita pikir yang dihisab hanya makanan, minuman kita, harta kita. Ilmu pun akan ada hisabnya. Ilmunya ada, nggak dikeluarkan, akan dipertanggungjawabkan. Ilmunya nggak ada dan nggak mau belajar, akan dipertanggungjawabkan. Ilmunya ada, diajarkan, tidak diamalkan untuk dirinya sendiri, akan dipertanggungjawabkan. Sampai nanti di neraka itu ada. Padahal siksanya neraka itu kan sudah sangat pedih ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang membuat orang-orang di neraka sampai sempat lupa sama siksanya karena lebih tersiksa lagi dengan hal itu tadi. Orang di neraka bisa sampai lupa sejenak sama siksanya. Apa ini? Jadi ceritanya ini orang-orang sudah diazab dalam neraka, dibakar, yang disilet, yang dipotong, yang disetrika, diazab. Ternyata mereka seolah-olah sejenak lupa dengan azabnya gara-gara tersiksa dengan suatu bau yang sangat menjijikkan. Nggak enak banget sudah. Terganggu. Ini mereka lagi sibuk di azab sampai lupa sama azabnya, lebih tersiksa lagi dengan sesuatu yang tadi. Sama kayak kita, kita kadang-kadang seandainya tangan nih sakit kejepit pintu, tiba-tiba habis tangan sakit kejepit pintu, ada batu bata jatuh kena ke kaki, kita lupa sejenak dengan sakit yang ada di tangan karena lebih fokus dengan sakit yang di kaki, lebih sakit lagi, kan gitu ya. Gambarannya tuh gitu. Nah ini mereka yang lagi diazab sempat lupa sejenak dengan azabnya gara-gara mencium bau nggak enak tadi. Ini dari mana ini bau ini? Ini enak banget ini. Kami lagi sibuk diazab sampai terganggu nih di azabnya ini, gara-gara dengan bau itu tadi. Ternyata ada satu orang keliling-keliling di tengah-tengah mereka, megangin perutnya. Isi perutnya pada keluar, ususnya keluar, jantungnya keluar, macam-macam keluar. Ditahan, dipegang gimana ceritanya biar nggak jatuh. Lari ke sana kemari dan keluar dari perutnya ini bau yang sangat busuk luar biasa, yang baunya sangat mengganggu orang-orang yang di neraka sampai lebih tersiksa dengan baunya, sejenak lupa dengan siksa yang sedang mereka rasakan. Begitu dilihat-lihat macam kenal pula budak ini yang lari-lari ini. Anda ini kan yang setiap hari menasihati saya. Anda ini kan yang setiap hari menyampaikan ilmu kepada saya. Anda ini kan yang dari dulu selalu bicara di sana, di sini, ke sana, kemari, ngajak umat untuk jadi baik. Kok Anda malah kayak gini? Apa nggak salah tempat ini? Tempatnya Anda kok di sini? Ini tempatnya kami, umat-umat yang nakal ini. Anda ini kan ulama. Anda ini kan kiai. Anda ini kan ustadz. Ya nggak di sini tempatnya. Ini tempatnya kami yang nakal-nakal. Kemudian apa dia katakan? Ya, saya yang mengingatkan kalian, tapi saya juga meninggalkan apa yang saya peringatkan. Saya yang mengajak kalian, tapi saya sendiri tidak melakukan apa yang saya ajak. Saya melarang kalian, tapi saya sendiri orang yang paling dulu sudah melakukan itu, bahkan terus melakukan itu, padahal saya terus melarang kalian. Maka itu azabnya, yang jangankan dia terazab, orang-orang lain yang sedang diazab pun sampai terganggu dengan azab yang dirasakan oleh orang tersebut. Nauzubillah min. Jadi itu tadi.
Ilmu amanah. Kita mencarinya amanah. Kita nggak cari, salah. Tanggung jawab kita dengan umur kita, nikmat kita. Ulama dekat kok nggak pernah belajar. Sudah kita cari nggak diamalkan, tetap kena. Sudah dicari, sudah diamalkan, tapi melihat banyak orang membutuhkan, kita diamkan, tetap kena. Hati-hati. Jadi nggak sesederhana itu urusan sama ilmu. Tidak semudah copy linknya, di-download, lalu di-share. Nggak sesederhana itu. Setiap video yang sudah kita tonton dan kita paham, kita akan ditanya, kenapa nggak diamalkan? Setiap downloadan YouTube yang kita tonton, sudah kita paham, nggak kita praktekkan, akan ditanya, kamu udah pernah dengar, kamu udah pernah nonton, kamu sudah pernah baca, kamu sudah pernah mensimak, kamu sudah pernah belajar, kenapa nggak dipraktekkan? Sudah dipraktekkan, lalu kita diamkan orang yang kita tahu dia salah, dia butuh bantuan kita, walaupun nggak ngomong, dia butuh bantuan kita, walaupun nggak cerita, sholatnya salah, wudhunya salah, dan kita diam, sama, kena juga. Jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari berbagai macam hisab yang akan memberatkan kita di akhirat nanti. Kita mudah-mudahan dijadikan orang yang ahli ilmu, yang ilmunya menjadi penyelamat di akhirat nanti, bukan menjadi ahli ilmu yang ilmunya menjadi pemberat siksaan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk tidak terjatuh dalam kesalahan mencari ilmu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat lalu kemudian menyesatkan orang lain dengan kesesatan kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu dekatkan kepada kita ulama-ulama yang takut kepada Allah, akan menyampaikan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu semua insya Allah kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan berkumpul bersama ulama-ulama kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah masuk ke azan Isya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad